Assalamualaikum, para pencari kebenaran dan penggemar hal-hal mind-blowing. Balik lagi di channel kesayangan kita yang selalu siap mengupas tuntas berbagai tradisi dan kepercayaan. Kali ini, kita mau deep dive ke dalam sebuah perjalanan spiritual yang super bermakna, tapi seringkali bikin kita bertanya-tanya, ritual pemakaman dalam Islam. Sebelum kita spill semua rahasianya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan absen di kolom komentar. Tulis ya kalian lagi nyimak dari region mana aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa intrigued banget sama sesuatu yang sakral dan penuh misteri? Nah, kali ini kita bakal unboxing sebuah perjalanan terakhir yang pasti bakal bikin kamu mikir dalam. Kita lagi ngomongin ritual pemakaman dalam Islam. Guys, ini bukan sekadar prosesi biasa, tapi sebuah secret farewell yang menyimpan banyak banget makna dan filosofi yang mungkin belum banyak dari kita yang ngeh. Bayangin aja. Di balik kesederhanaannya, ada pesan-pesan mendalam tentang hidup, mati, dan kehidupan setelahnya yang totally mind-blowing. Sebelum kita dive deeper ke dalam rabbit hole ini, gue mau ngajak kamu semua buat jadi bagian dari skuad pencari kebenaran ini dengan cara klik tombol subscribe yang udah kayak tombol portal ke dunia ilmu pengetahuan. Jangan lupa juga buat drop komen di bawah. Kasih tahu dari planet mana aja kamu pada nyimak obrolan seru ini. Siapa tahu kita bisa bikin connection yang lebih epic. Kematian itu kayak plot twist terbesar dalam hidup. Datangnya tiba-tiba, nggak bisa ditebak, dan selalu ninggalin jejak tanya di benak kita. Tapi, dalam frame Islam, kematian itu bukan akhir dari segalanya. It's more like a graduation ceremony menuju kehidupan yang abadi. Prosesi pemakaman dalam Islam itu bukan cuma sekadar farewell party yang melankolis, tapi lebih ke sebuah spiritual journey yang dirancang dengan penuh hikmah. Setiap detailnya punya makna teologis dan filosofis yang dalam banget. Kayak hidden message yang pengen nyampein sesuatu ke kita yang masih stay di dunia ini. Bayangin aja, setiap langkah, setiap doa, setiap tindakan dalam ritual ini punya tujuan spesifik buat nuntun ruh yang udah berpulang menuju peristirahatan terakhir sesuai dengan tuntunan agama yang udah sempurna ini. Ini bukan cuma soal tradisi, tapi ini soal keyakinan yang udah mendarah daging dan jadi guideline buat umat Islam di seluruh dunia. Salah satu pertanyaan yang sering banget muncul di benak kita adalah soal kecepatan prosesi pemakaman dalam Islam. Kenapa sih nggak ditunda-tunda kayak launching produk yang butuh teaser berhari-hari? Jawabannya simple but deep. Ini semua soal penghormatan yang setinggi-tingginya buat jenazah seorang Muslim. Dalam ajaran Islam yang mulia, menunda pemakaman tanpa alasan yang legit itu nggak dianjurkan. Bahkan bisa dibilang kurang respectful. Menyegerakan pemakaman itu kayak bilang, kamu udah nggak sakit lagi, bro SIS, istirahat yang tenang ya. Ini adalah bentuk pemuliaan terakhir buat saudara kita yang udah kembali ke pangkuan Sang Holik. Selain itu, kesigapan ini juga nunjukin betapa empatinya Islam sama keluarga yang ditinggalin. Mereka nggak dibiarin terlalu lama larut dalam kesedihan dan ketidakpastian. Dengan segera mengurus jenazah, ada rasa lega dan kepastian yang bisa sedikit meredakan duka. Jadi, kecepatan di sini bukan soal buru-buru nggak karuan, tapi lebih ke tindakan yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Kamu pernah nggak sih ngeliat pemakaman dalam Islam yang mewah kayak royal wedding? Kayaknya jarang banget. Kan? Nah, disinilah letak keindahan dan kebijaksanaan ajaran Islam. Islam teaches us buat ngejauhin segala bentuk kemewahan dan pemborosan, termasuk dalam hal pemakaman. Filosofinya super profound. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik segala kekuasaan, semua manusia itu equal, nggak peduli seberapa fabulous hidup kamu di dunia. Status sosial, rekening bank yang unlimited, atau jabatan setinggi langit udah nggak relevan lagi pas udah menghadap Sang Pencipta. Kesederhanaan dalam pemakaman itu kayak reality check buat kita yang masih struggling di dunia ini bahwa hidup itu cuma sementara, kayak mampir minum kopi doang. Yang paling penting adalah bekal amal ibadah yang udah kita kumpulin selama hidup. Pemakaman yang sederhana itu kayak ngingetin kita buat nggak terlalu etek sama gemerlap dunia, dan lebih fokus sama tujuan akhir kita yang sebenarnya. Salah satu bagian dari ritual pemakaman Islam yang menurut gue pribadi paling menyentuh dan syarat makna, adalah prosesi memandikan dan mengkafani jenazah. Kamu bayangin deh, orang yang dulunya punya segudang aktivitas, punya personality yang unik, sekarang terbujur kaku dan butuh dimandikan layaknya bayi yang baru lahir.
Proses mandiin jenazah itu bukan cuma sekadar membersihkan fisik dari segala kotoran duniawi, tapi lebih ke simbol penyucian diri sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang dipakai itu melambangkan kebersihan jiwa dan kesucian hati. Sementara itu, kain kafan berwarna putih yang sederhana itu melambangkan kesucian dan kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Holik. Nggak ada dress code mewah, nggak ada perhiasan bling-bling, semuanya serba putih dan sederhana. Kesederhanaan kain kafan ini juga kayak menghapus semua sekat-sekat duniawi yang mungkin pernah melekat pada diri seseorang selama dia hidup. Di hadapan kematian, semua sama, dibungkus dengan kain putih yang sama. Ini adalah momen yang powerful banget. Ngingetin kita tentang kefanaan dunia dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kelewat bagian yang satu ini nih. Guys, sholat jenazah. Mungkin kamu pernah dengar atau bahkan ikut sholat ini, tapi pernah nggak sih kamu benar-benar merenungi kenapa sholat ini tuh so signifikan dalam rangkaian pemakaman Islam? Sholat jenazah itu bukan sekadar formalitas atau tradisi turun-temurun, tapi ini adalah direct connection, sebuah jembatan spiritual antara kita yang masih hidup dengan saudara kita yang udah move on ke alam yang lain. Ini adalah bentuk doa yang paling tulus. Sebuah permohonan ampunan yang kita panjatkan bersama-sama buat almarhum atau almarhumah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengampun. Bayangin deh, nggak ada rukuk, nggak ada sujud kayak sholat biasanya. Yang ada cuma berdiri khusyuk, mengangkat tangan tanda menyerah dan memohon, serta melantunkan doa-doa yang penuh harap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, dan menempatkannya di tempat yang paling indah di sisinya. Ini adalah wujud solidaritas umat Islam yang paling nyata, di mana kita semua bersatu dalam doa, saling menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menunjukkan bahwa kita nggak sendiri dalam menghadapi kehilangan ini. Sholat jenazah itu kayak grup hack spiritual, sebuah pengingat bahwa kita semua adalah bagian dari satu tubuh umat, saling mendoakan dan saling menjaga sampai akhir hayat. Setelah sholat jenazah selesai, kita semua bergerak bersama, mengiringi keranda jenazah menuju peristirahatan terakhirnya di dunia ini. Mungkin kelihatannya cuma kayak jalan bareng-bareng, tapi trust me, di balik kesederhanaan tindakan ini tersimpan makna yang super deep. Kenapa sih khususnya kaum pria dianjurkan banget buat ikut nganterin jenazah sampai ke liang lahat? Ini bukan cuma soal tradisi atau biar kelihatan rame, tapi ini adalah bentuk penghormatan terakhir yang bisa kita berikan kepada saudara muslim kita yang udah berpulang. Dengan ikut mengiringi, kita kayak lagi nemenin dia dalam perjalanan terakhirnya di bumi ini, menunjukkan bahwa kita peduli dan nggak melupakannya. Selain itu, berjalan di belakang jenazah sambil merenungi kefanaan dunia ini juga jadi powerful reminder buat diri kita sendiri. Kita jadi lebih sadar bahwa cepat atau lambat, kita juga bakal ada di posisi yang sama. Ini adalah WAP call yang halus tapi ngena banget. Ngingetin kita buat terus memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian yang pasti datang. Jadi, prosesi mengantar jenazah ini bukan cuma soal nganterin fisik, tapi juga soal nganterin doa, nganterin rasa hormat, dan nganterin kesadaran buat diri kita sendiri. Saat keranda udah sampai di tepi liang lahat, prosesi penurunan jenazah ke dalam kubur itu dilakuin dengan penuh kehati-hatian dan hikmat. Gak ada teriakan histeris atau tindakan yang terburu-buru. Semuanya dilakuin dengan tenang dan penuh rasa hormat. Kenapa sih harus sehati-hati dan sehikmat ini? Liang lahat itu adalah tempat peristirahatan terakhir kita di dunia yang fana ini. Menurunkan jenazah dengan perlahan dan hati-hati itu kayak nunjukin rasa sayang dan penghormatan terakhir kita buat almarhum atau almarhumah. Selain itu, saat jenazah udah diletakkan dengan benar, ada doa-doa khusus yang dipanjatkan. Doa-doa ini bukan cuma sekadar kata-kata, tapi ini adalah harapan-harapan tulus yang kita kirimkan buat saudara kita yang udah pergi. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya, meneranginya dari kegelapan, menjauhkannya dari siksa kubur yang pedih, dan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini adalah momen yang sangat sakral, di mana kita semua berharap yang terbaik buat saudara kita di alam barzakh. Keyakinan akan adanya alam barzakh dan pentingnya doa dari orang-orang yang masih hidup itu jadi comforting talk buat kita semua. Jadi, prosesi menurunkan jenazah ke liang lahat ini adalah simbol perpisahan fisik, tapi juga awal dari harapan dan doa yang tak pernah putus.
Kamu pasti pernah lihat kan, setelah kuburan ditutup dengan tanah, biasanya ada yang naburin bunga dan air di atasnya. Nah, praktik ini seringkali jadi perdebatan di kalangan umat Islam. Ada yang bilang boleh, ada juga yang bilang nggak dianjurkan. Kenapa bisa beda pendapat gini? Sebagian ulama memperbolehkan praktik ini dengan alasan sebagai simbol kesegaran dan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengalir buat almarhum atau almarhumah, kayak bunga yang tetap indah dan air yang menyegarkan. Selain itu, ini juga bisa jadi bentuk ekspresi rasa sayang dan kenangan dari keluarga yang ditinggalkan. Tapi, sebagian ulama lainnya nggak menganjurkan, karena dianggap nggak ada tuntunannya secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir praktik ini bisa mengarah pada perbuatan yang berlebihan atau bahkan mengkultuskan kuburan, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Yang penting buat kita pahami di sini adalah, esensi dari mendoakan orang yang udah meninggal itu jelas-jelas dianjurkan dalam Islam, apapun caranya asalkan nggak melanggar syariat. Jadi, soal nabur bunga dan air ini, kita perlu bijak dan menghormati perbedaan pendapat yang ada. Yang pasti, jangan sampai niat baik kita malah jadi perbuatan yang dilarang agama. Tradisi tahlilan atau peringatan kematian di hari-hari tertentu, setelah pemakaman juga sering banget jadi perbincangan hangat di kalangan umat Islam. Ada yang nganggap ini sebagai bentuk doa bersama yang bagus dan cara buat menjalin silaturahmi antar keluarga dan tetangga, sekalian mendoakan almarhum atau almarhumah. Mereka bilang, dengan berkumpul dan membaca Al-Quran serta berzikir bersama, pahalanya bisa nyampe ke yang udah meninggal. Tapi, di sisi lain, ada juga yang nganggap tradisi ini sebagai bid'ah atau amalan yang gak ada tuntunannya secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir ini bisa jadi kebiasaan yang berlebihan dan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya. Penting banget buat kita memahami akar dari perbedaan pendapat ini. Esensi dari mendoakan orang yang udah meninggal itu jelas-jelas dianjurkan dalam Islam. Dan berkumpul untuk tujuan baik seperti mendoakan juga nggak dilarang. Tapi, tata caranya dan keyakinan yang menyertainya perlu kita perhatikan dengan seksama. Jangan sampai melenceng dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita perlu bijak dalam menyikapi tradisi ini, mengambil sisi positifnya seperti mempererat tali silaturahmi dan mendoakan saudara kita, tapi juga tetap kritis dan berpegang teguh pada ajaran agama yang benar. Nah, itu dia sedikit spill tentang misteri di balik ritual pemakaman dalam Islam yang penuh makna dan filosofi yang dalam banget. Setiap step punya tujuannya sendiri, ngajarin kita tentang kesederhanaan, penghormatan, solidaritas, dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Semoga penjelasan ini bisa nambah wawasan dan bikin kita makin paham sama indahnya ajaran Islam. Jangan lupa buat terus pantengin channel ini buat ngungkap misteri dan fakta menarik lainnya. Stay curious and see you in the next video. Wassalamualaikum.